Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menyampaikan materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Saya Asmaul Husna sebagai moderator, Ani Afina Aninsa sebagai pemateri, Andika Putra Kurniawan sebagai penulis materi, Alfi Zumrotin sebagai editor 1, dan Asep Effendi sebagai editor 2. Langsung saja ke materi yang akan disampaikan oleh Ani Afina Aninsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kelompok 1, Ani Afin Aninas, akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. A. Perkembangan dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal, yaitu Indonesia, berasal dari bahasa Melayu. Sudah sejak dulu kala, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Hal tersebut dibuktikan oleh adanya beberapa prasasti yang ditemukan di daerah-daerah yang bahasa sehari-hari penduduk bukan bahasa Indonesia atau Melayu. B. Fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Dalam berbagai literatur bahasa, ahli bahasa linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa berikut. 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa. 2. Fungsi komunikasi dalam bahasa. 3. Fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. 4. Fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. 1. Fungsi ekspresif. Fungsi pertama ini pernyataan ekspresif diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi dari dengan maksud A. Menarik perhatian orang lain atau persuasif dan provokatif. Yang kedua, B. Membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. C. Melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. D. Menunjukkan keberanian atau confidence penyampaian ide. Fungsi ekspresi diri itu saling terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian individu. Prosesnya berkembang dari masa anak-anak, remaja, mahasiswa, dan dewasa. 2. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi merupakan fungsi bahasa yang kedua setelah fungsi ekspresi diri. Maksudnya, komunikasi tidak akan terwujud tanpa dimulai dengan ekspresi diri. Komunikasi merupakan akibat yang lebih jauh dari ekspresi, yaitu komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, berkomunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima, dengan kata lain, komunikasi berprasyarat pada ekspresi diri. Yang ketiga, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan atau integrasi dan penyesuaian adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dan lingkungan baru. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan atau masyarakat. Dengan demikian, bahasa itu merupakan suatu kekuatan yang berkorelasi dengan kekuatan orang lain dalam integritas sosial. Korelasi melalui bahasa itu memanfaatkan aturan-aturan bahasa yang disepakati sehingga manusia berhasil membaurkan diri, menyesuaikan diri sebagai anggota suatu masyarakat. Yang keempat, fungsi sebagai kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. C. Peran dan fungsi bahasa Indonesia dalam IPTEK dan IPTA. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu
mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut. 1. Bahasa persatuan. 2. Bahasa nasional. 3. Bahasa negara. 4. Bahasa baku. A. Bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk kepentingan nasional kita. Dalam karya sastra, terdapat pengetahuan dan nilai-nilai spiritual kultural. Maka di dalam buku-buku ilmu pengetahuan terdapat ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai disiplin ilmu. Hanya dengan bahasanya kita dapat menguasai ilmu tersebut. B. Bahasa Indonesia dalam kegiatan keagamaan. Dewasa ini bahasa Indonesia banyak dipergunakan dalam aktivitas keagamaan sebagai alat atau sarana komunikasi untuk menginformasikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Dengan bahasa, apalagi agama Buddha, dipelajari dan disebarkan dari ibu kota Sriwijaya. Kalau tidak dengan bahasa wilayah itu juga, bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Sriwijaya. Setelah agama Islam masuk wilayah Asia Tenggara, tak dapat diragukan lagi bahwa bahasa Melayu juga ikut memegang peranan penting penyebarannya agama ke daerah-daerah yang jauh. C. Bahasa Indonesia dalam komunikasi keagamaan. Kegiatan keagamaan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi juga sudah ada sejak lama. Adanya mantra-mantra yang sampai sekarang masih dikenal orang menunjukkan bukti kegiatan itu. Para ahli berpendapat bahwa mantra-mantra itu sudah ada sejak lama, sejak sebelum agama Islam datang ke Indonesia. Bahkan sebelum agama Hindu dan Buddha, mantra-mantra itu diajarkan oleh guru kepada murid, oleh generasi satu ke generasi lainnya. Tentu saja semua masih serba lisan. Sebab lisan sebagai tulisan pada saat itu belum tulisan pada saat itu belum dikenal. Kesimpulannya, bahasa Melayu memiliki daerah persebaran yang paling luas dan melampaui batas-batas wilayah bahasa lain. Meskipun penutur aslinya tidak sebanyak penutur asli bahasa Jawa, Sunda, Madura, ataupun bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa-bahasa Nusantara lainnya sehingga tidak dianggap sebagai bahasa asing. Demikian dari saya, materi sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.